khotbah. Tetapi ada 3 khotbah yang paling di spot dalam kitab Injil, yaitu 1 khotbah di atas bukit. Kalau kita baca Alkitab bahasa Red Edition, bahasa Inggrisnya itu red semua tuh. Artinya tidak ada jeda. Yesus berbicara panjang dan tidak ada yang interrupt. Dan bagian 2 adalah waktu Yesus menceritakan tentang masa depan. Di Matius 24 dan 25. Itu red edition, Yesus bicara dengan panjang, tidak ada yang menginterrupt perkataan Yesus. Jadi saya rasa kita harus belajar lebih dalam 2 pekabaran ini, karena ini pekabaran yang sangat indah, yang tidak ada jedanya. Seperti Tuhan bersabda, Yesus bersabda, dan tidak ada yang ngomong. Istilahnya, Yesus bicaralah. Kita mau mendengar, tidak mau bicara apapun. Jadi Yesus ceritakan sangat panjang dari 2 khotbah ini. Oh, mungkin satu lagi di dalam Yohanes 14 sampai 17, tapi ada sedikit interruption. Kadang-kadang muridnya berbicara. Itu adalah khotbah Yesus, bukan khotbah, itu pesan-pesan Yesus untuk menghibur murid-muridnya yang akan ditinggalkan. Ya, 3 khotbah ini sangat penting, saudara-saudari. Dan saya mau membahas khotbah yang khotbah di Matius 24 ayat 2 dan 25. Chapter 24 dan 25. Ya, ini adalah khotbah tentang akhir zaman. Kita berada di akhir zaman yang sangat sangat dekat. Kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat dekat dan semakin dekat. Paulus mengatakan bahwa kedatangan Tuhan Yesus seperti wanita yang mengandung. Jadi kalau wanita mengandung, semakin dekat dengan waktunya, dia akan semakin pain, semakin sakit, dan semakin intens, dan semakin sering sakitnya itu terjadi. Dan kita melihat di keadaan dunia kita, bergejolak, berita tentang perang selalu ada. Kalau di tempat saya, berita perangnya adalah Amerika dan China. Perang. Oke, pasang nuklir, sudah siap bertarung. Taiwan, isu Taiwan dan China di tempat saya ya. Dan di tempat-tempat ya banyak sekali isu-isu perang, lalu of course isu COVID dan isu agama, ras, dan ya perang-perang, berita-berita yang sangat banyak di koran sampai capek mendengarnya ya. Tetapi kalau kita baca Matius 24 ya. Maksud saya Matius 24. Matius 24, semua khotbah yang dibilang Yesus, emphasize-nya bukan di perang, bukan di penyakit, dan bukan di bencana alam. Yesus punya emphasize di khotbah yang panjang itu. Dan kalau kita lihat secara mendalam, Yesus menyimpulkan khotbah tentang masa depan ini, akhir zaman ini, dengan 4 cerita. Jadi saudara-saudari, kalau Yesus menyimpulkan sesuatu atau pengkhotbah menyimpulkan pembicaraannya, berarti kesimpulan ini yang sangat penting. Yesus menceritakan tentang bencana alam akan terjadi, penyakit akan terjadi, termasuk COVID itu pasti. Tapi Yesus nggak bilang COVID tentunya, ya. Jadi penyakit akan semakin intens, tetapi klimaksnya itu bukan di bencana-bencana kecil ini, karena Yesus menyimpulkan dari 4 cerita, dan saya yakin kalau kita harus lebih fokus kepada 4 cerita atau perumpamaan ini. Karena itulah akhir dari khotbah yang sangat panjang yang Yesus ceritakan. Saya akan mau membagikan 4 perumpamaan terakhir Yesus ini yang akan berhubungan dengan saat kita sekarang ini. Ya, ini perumpamaan pertama. Perumpamaan apa? Kalau kita baca di Alkitab di Matius 24 ayat 45 dan 45 sampai 46. Perumpamaan pertama adalah hamba yang setia dan bijaksana. Ini adalah perumpamaan yang sangat penting. Kesimpulan terakhir Yesus yang pertama adalah tentang hamba yang setia dan bijaksana.
Siapakah hamba yang setia dan bijaksana ini? Mereka adalah hamba yang memberikan makanan pada waktunya. Makanan apa? Yaitu adalah firman Tuhan. Jadi hamba yang setia dan bijaksana akan memberikan makan orang-orang di sekitarnya pada waktunya. Sekarang, apa lawan kata dari hamba yang setia dan bijaksana? Itu adalah hamba yang jahat. Ya, jadi perumpamaan pertama adalah hamba yang setia dan bijaksana. Mari kita bahas, apakah itu artinya memberikan makanan pada waktunya? Kita ingat waktu kita bayi, kita dikasih makan, well, kita mungkin nggak ingat, sorry. Anak bayi makan bubur, ya, kita kasih bubur. Lalu pas bayi itu bertumbuh, dia akan makan makanan yang berbeda. Demikian juga dalam memberikan kebenaran Tuhan. Hamba yang setia dan bijaksana harus tahu bagaimana memberikan makanan tepat pada waktunya. Kita di masa COVID ini adalah masa yang susah, tetapi kita ingat sebenarnya masa ini adalah peluang besar bagi kita memberikan makanan pada orang-orang yang sangat lapar dan haus akan kebenaran. Banyak orang di sekitar kita merindukan kebenaran Tuhan di waktu yang susah ini. Kita harus berani membagikan makanan ini. Saya mau menceritakan satu cerita. Saya di China, ini sangat susah untuk membagikan pekabaran Tuhan. Kita hanya bisa bergerak sedikit. Kalau kita salah langkah, kita bisa dapat masalah, polisi akan datang. Ya, jadi saya di Shenzhen sekarang, tempat saya yang baru melayani di sini. Saya mengajar, banyak orang-orang sudah benci Tuhan, mereka benci sangat benci terhadap agama. Suatu hari ada murid saya yang fail ujian. Saya bantu dia, bagaimana dia bisa pass next exam. Dan dia tiba-tiba bilang, wah, stres banget, saya akan berdoa. Lalu tiba-tiba ada suara di hati nurani bilang, oke, bicara lebih daripada ini semua. Jadi saya bilang, oh, kamu berdoa. Berdoa pada siapa? Berdoa pada diri saya sendiri. Oh, menarik. Siapa itu? Apakah kamu Tuhan? Oh, ya, saya adalah Tuhan atas diri saya. Lalu itulah peluang besar saya memberikan cerita tentang siapa itu Tuhan. Lalu saya bahas, oke, kamu tahu sebenarnya kita ini diciptakan oleh seseorang dan lain-lain. Lalu dia bilang, oh, are you sure? Apa buktinya? Dan percakapan itu akan berkembang dan berkembang sampai akhirnya untuk menyingkatkan waktu, dia mencari Tuhan. Dia mau tahu siapa itu Tuhan. Dan kita menjadi teman yang baik, dan dia berkembang setelah dia mau tahu Tuhan, dia mau tahu apa itu Alkitab. Dan akhirnya makanan pada waktunya menjurus kepada pekabaran 3 malaikat. Ini adalah waktunya untuk menceritakan pekabaran 3 malaikat, yaitu apa? Takutlah akan Tuhan, sembahlah Dia. Ya, dan kita tahu semua pekabaran 3 malaikat itu adalah makanan pada waktunya, pada saat ini juga. Inilah yang Tuhan Yesus inginkan kita sebagai hamba yang setia dan bijaksana. Tetapi lawan katanya, hamba yang setia dan bijaksana adalah hamba yang jahat. Siapa hamba yang jahat ini? Hamba yang jahat ini bilang Allah akan delay atau menunda. Dia tidak bilang Tuhan tidak akan datang. Dia tidak bilang di Facebook wall, Tuhan tidak akan datang. No, dia bilang Yesus akan datang, tetapi delay, nanti saja. Nggak langsung. Tuhan tidak akan langsung datang. Jadi evil servant juga smite his fellow friends. Jadi dia memukul hamba-hamba lain, yaitu hamba-hamba yang menceritakan present truth, atau hamba yang memberikan makanan ini kepada orang-orang di sekitarnya, hamba-hamba yang setia ini. Jadi hamba ini menyakiti, menganiaya hamba yang baik dan setia ini.
Kita juga lihat di gereja-gereja umumnya banyak orang, oh ada hamba yang baik, lalu dijelekan. Kita menggosip, kita menjelekkan hamba yang memberikan makanan yang present truth, makanan yang pada waktunya itu. Ya, jadi hamba yang jahat ini juga minum bersama-sama pemabuk. Dia ikut cara-cara duniawi. Itulah kriteria menjadi hamba yang jahat. Satu, dia dia berpikir Tuhan akan datang tidak segera. Tuhan akan datang nanti. Ya. Dan dia mulai menganiaya hamba-hamba lain yang memberikan makanan-makanan ini, makanan-makanan rohani, memberikan pekabaran Yesus. Dan dia adalah orang yang coba-coba mengikuti cara dunia. Itulah kriteria pertama. Itu adalah perumpamaan Tuhan kesimpulan dari khotbah di Matius 24 ini. Salah satu kesimpulannya adalah hamba yang setia dan bijaksana. Lawan katanya hamba yang jahat. Maaf kalau bahasa Indonesia saya agak belepotan, saya akan mencoba yang terbaik. Mungkin saya akan mix dengan bahasa Inggris kalau saya agak kagok. Ya, itulah perumpamaan pertama, dan kita sebagai hamba Tuhan harus ingat ini adalah kesimpulan yang penting, bukan emphasize kepada coronavirus, bukan emphasize kepada natural disaster dan lain-lain, tetapi kita harus ingat bahwa kita harus menjadi hamba yang setia dan baik, ya. Setia dan bijaksana. Perumpamaan kedua, ini adalah perumpamaan yang sangat penting, saudara-saudari. Perumpamaan tentang anak darah. 10 gadis. Ya. Kalau kita mendengar kata gadis, itu konotasinya sangat indah. Virgin. Ya. Dan virgin ini melambangkan jemaat Tuhan Yesus. Gereja Tuhan Yesus. Kita sudah sering mendengar kabaran tentang 10 anak bodoh. 10 virgin, maafkan. Ya, 5 anak bodoh dan 5 anak yang bijaksana. Gadis yang bodoh dan gadis yang bijaksana. Dibilang bahasa aslinya, mereka wise and foolish. Foolish itu bukan stupid. Ya, jadi kalau dibilang bodoh itu bukan berarti dia bego IQ-nya, tetapi dia konyol bahasa aslinya. Ya, jadi kenapa dia dibilang gadis yang bodoh atau konyol? Karena dia membawa pelita, tetapi nggak ada persiapan minyak. Ya, memang ada minyaknya di dalam pelita itu karena sudah ada terang, tapi dia nggak punya persediaan. Nah, kita tahu terang, kita mendapatkan terang kalau kita punya pelita dan minyak. Ya, kita akan bersinar kalau kita mempunyai pelita dan minyak. Pelita melambangkan firman Tuhan di Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi kita jelas bahwa pelita itu adalah firman Tuhan. Tetapi pelita tidak akan bersinar kalau tidak punya minyak, yaitu adalah Roh Kudus di dalam buku Sakaria 4 ayat 6. Itu melambangkan bagaimana Roh Kudus adalah minyak yang ada di dalam diri kita, sehingga terang itu akan bercahaya. Saudara-saudari, ini adalah perumpamaan yang sangat indah dan sangat penting. Kita harus ingat bahwa kita seringkali umat Advent, umat Kristen mau bersinar menjadi terang bagi dunia. Tetapi kita bersinar dengan pelita kita. Kita lupa minyak kita. Kita lupa Roh Kudus. Atau kadang-kadang kita mau menjadi terang dengan minyak saja. Banyak orang mengaku, saya berdoa, yang penting punya Roh Kudus. Yang penting punya kasih. Menjadi berkat. Mengasihi sesama lain. Banyak gereja juga tidak peduli dengan firman Tuhan. Dia cuma mau mengasihi. Ya, saya yang penting ada kasih.
istilahnya huggy church. Saling memeluk, oke, we love each other, brother, sister. Tetapi kita tidak mendalami pelita Tuhan, yaitu firman Tuhan. Dan umat seperti ini tidak akan bersinar juga. Kita akan bersinar kalau kita mempunyai dua-duanya, pelita dan minyak. Kadang-kadang kita mau menyelamatkan orang dengan firman Tuhan, lalu kita tembak langsung orang-orang yang salah. Oh, kamu salah. Pelita, God's word. Tapi dia lupa Roh Kudus adalah roh yang mengasihi, roh yang mempunyai kelemah lembutan. Jadi kita membagikan firman Tuhan bukan dengan roh kelemah lembutan, tetapi dengan roh untuk berperang. Ya, kamu salah, kita serang. Dan tidak akan menjadi terang. Jadi ingat, di perumpamaan yang kedua ini, kita diminta memiliki firman Tuhan dan Roh Kudus. Kalau tidak, kita tidak akan menjadi terang. Dan ini yang menarik, saudara-saudari, saya mau membahas waktu tengah malam, gadis-gadis itu pun bangun karena ada berita mempelai akan datang. By the way, mereka tidur semua ya. Ada tiga grup di sini. Satu gadis yang bodoh atau foolish, dan gadis yang bijaksana. Tetapi juga ada the watchman. Apa bahasa Indonesia watchman? Orang yang selalu berjaga-jaga. Sering kita lupa bahwa kita sebenarnya orang Advent harus menjadi the watchman, tidak pernah tidur. Ya, tetapi kadang-kadang kita tertidur. Ya, semoga kita menjadi wanita yang bijaksana ini, gadis-gadis yang bijaksana. Yaitu kita walaupun tertidur pun kita lupa bahwa Tuhan Yesus akan datang, kita tetap mempunyai persediaan minyak. Ya, anyway, yang saya mau membahas dari ayat 6 dan 7 adalah trim the lamps. Bahasa aslinya dibilang trim the lamps. Di bahasa Indonesia tidak dibilang trim the lamps, dia cuma dibilang membereskan pelita. Tetapi artinya trim the lamps ini sangat menarik, saudara-saudari. Trim itu di-cut. Jadi kalau kita memiliki lampu di zaman dahulu, lampu ini punya sumbu. Ya. Sumbu ini akan gosong, dan dia harus selalu dipotong. Oke, dia gosong karena kena api. Jadi kalau apinya sudah menyala, dia harus selalu secara teratur dipotong, dan dia akan memiliki sumbu yang baru. Ya, kita ingat bahwa pelita ini bersinar dengan api dan minyak, tapi kita lupa sumbu ini adalah koneksi kita. Ya, tanpa sumbu ini tidak ada koneksi antara pelita dan api dan minyak. Jadi kalau Alkitab bilang trim the lamps, itu mereka sebenarnya artinya apa? Mereka memiliki koneksi. Itu harus selalu dijaga, kalau tidak akan bersinar. Jadi mereka, gadis-gadis yang bodoh ini, mereka begitu ada masa, oh Yesus datang, mari kita trim the lamps, mari kita memiliki koneksi kepada Yesus. Itu maksudnya ya. Jadi mereka mau mencoba mencari Yesus di masa susah. Atau ya masa susah karena mereka kaget Yesus tiba-tiba datang ya. Oke, cari Yesus, tapi terlambat. Kenapa? Koneksi ini harus selalu ada sebelumnya. Ini mengingatkan cerita tentang Getsemani. Yesus sebelum dia memiliki the last battle, memiliki pertarungan terakhirnya di Golgota, dia sebenarnya harus menang dulu. Yesus tidak akan bisa menang di Golgota kalau dia tidak menang di Getsemani. Getsemani adalah puncak di mana dia dibilang di Roh Nubuat trim the lamp. Dia apa? Koneksinya tuh sangat dijaga. Dia tidak mau jauh dari Allah Bapanya. Tetapi Yesus juga di saat di Getsemani itu merasa Allah tidak bersama dengan dia. Makanya Yesus menangis. Bukan menangis, keringat darah. Ya, Yesus memiliki keringat bercucuran dengan darah. Dia merasa dengan kepahitan hidup tanpa Allah.
koneksi yang selalu dijaga antara Yesus dan Allah tiba-tiba merasa terputus. Itulah yang digambarkan Ellen G. White tentang Trim the Lamb di Getsemani. Saudara-saudari, di perumpamaan kedua ini sangat penting karena ini adalah message, pekabaran bagaimana kita memiliki koneksi dengan Yesus selalu. Jadi tidak cukup punya pelita, tidak cukup memiliki Roh Kudus, tapi kita perlu menjaga lamps ini, di-trim, di koneksi sumbu ini dijaga terus. Kalau tidak, percuma kita memiliki Roh Kudus atau mengaku memiliki Roh Kudus, percuma. Kita tidak akan bersinar. Kita harus selalu menjaga sumbu ini, trim the lamps always. Kita harus regular, teratur, berkomunikasi dengan Tuhan Yesus. Kalau tidak, percuma itu semua. Dan lebih menarik dari perumpamaan ini adalah endingnya. Atau kesimpulan terakhir dari perumpamaan kedua ini, yaitu waktu mereka ditolak, mereka minta, tolonglah berikan kepada kami sedikit dari minyakmu. Lalu gadis yang bijaksana itu berkata, tidak cukup, hanya minyak ini hanya pribadi kita, ya, tidak bisa di-share. Ini penting, koneksi ini adalah Roh Kudus ini hanya untuk kita pribadi. Roh Kudus tidak bisa di-share kepada orang lain. Dan mereka pergi membeli minyak, nggak tahu kenapa mereka bisa dapat minyak itu, mereka beli di tempat mana, mungkin salah tempat ya, karena kita tahu Roh Kudus ini diberikan hanya oleh Tuhan. Ya, mungkin mereka mencari Tuhan yang salah, mereka terlambat masuk ke perkawinan, dan setelah mereka dapat minyak, mereka bilang, oh kita dapat minyak, kita sudah beli minyak. Lalu apa yang dibilang oleh mempelai? Mempelai itu bilang, saya tidak mengenal kamu. Aku berkata kepadamu, saya tidak mengenal kamu. Aku tidak mengenal kamu. Itu jawab dari mempelai. Ini sangat indah kalau kita telusuri, karena kita di Asia punya budaya sering terlambat. Ya, kita sering terlambat ke gereja atau terlambat ke acara perkawinan, tapi biasanya terlambat nggak apa-apa ya. Dan mungkin kita bertanya, Tuhan, kok Tuhan ini jahat ya? Di dunia saja orang kalau terlambat masuk pesta perkawinan, kita masih bisa masuk. Terlambat tuh nggak apa-apa ya. Nah, ini mungkin kita bertanya, kok Tuhan galak banget sih? Terlambat sedikit aja nggak dikasih masuk gitu ya. Padahal gadis ini akhirnya sudah punya minyak, kata mereka. Mereka sudah punya Roh Kudus. Mereka punya firman Tuhan itu, mereka punya pelita, tapi kok mereka nggak boleh masuk? Kenapa? Saudara-saudari, ini sangat indah sebenarnya, karena kita lupa kartu tiket untuk masuk ke surga bukan hanya pelita dan Roh Kudus yang adalah minyak ini, tetapi tiketnya sebenarnya adalah masuk bersama dengan Yesus, masuk bersama mempelai pria ini. Kalau kita punya pelita dan punya Roh Kudus, tetapi kita tidak masuk bersama dengan Yesus, atau tidak masuk bersama dengan mempelai pria ini, menurut cerita ini, kita tidak boleh masuk juga. Jadi penting saudara-saudari untuk melihat cerita ini sangat indah. Ellen G. White mengemphasize bahwa ini adalah perumpamaan yang harus dipelajari oleh seluruh umat Tuhan. Terlebih yaitu perumpamaan tentang 10 anak darah, 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Karena ini melambangkan gereja kita. Dan sebenarnya perumpamaan-perumpamaan ini semua melambangkan umat Tuhan di gereja. Perumpamaan pertama tadi, hamba yang setia dan bijaksana. Ini melambangkan umat Tuhan di masa depan, yaitu masa sekarang kita ini. Umat Tuhan harus menjadi hamba yang setia dan bijaksana, bukan menjadi hamba yang jahat. Tetapi juga perumpamaan kedua melambangkan gereja kita,
yaitu umat Tuhan, harus punya kemurnian firman Tuhan, memiliki Roh Kudus, dan memiliki sumbu koneksi ini selalu, continuous, setiap hari dijaga sumbu ini, dan kita harus selalu trim the lamp, di-cut. Kalau kita tahu ceritanya ya, mendapatkan terang harus di-cut. Kita harus jaga sumbu ini, dan kita harus berjalan bersama Yesus. Kita sering punya konklusi yang kurang lengkap dari perumpamaan ini. Kita hanya bilang itu tentang Roh Kudus, atau Roh Kudus dan firman Tuhan. Itu tidak cukup, saudara-saudari. Perumpamaan ini juga menceritakan pentingnya menjaga koneksi kita dan bagaimana berjalan bersama Yesus. Tiket sebenarnya untuk masuk surga adalah bersama dengan Yesus melalui terangnya, yaitu firman Tuhan dan Roh Kudus. Dan saudara-saudari, kalau kita compare, kita bandingkan dua perumpamaan ini, perumpamaan kedua lebih narrow, lebih menyempit kriterianya. Ya, pertama hamba yang setia dan jahat. Hamba yang setia dan bijaksana. Maaf, hamba yang setia dan bijaksana. Lawan katanya hamba yang jahat. Perumpamaan dua, bukan saja hamba yang setia dan bijaksana, dia harus adalah murni seperti gadis-gadis yang digambarkan ini. Murni, firman-Nya murni. Dan dia memiliki kemurnian akan Roh Kudus, memiliki kemurnian akan koneksi kepada Yesus. Jadi kriteria masuk surga itu semakin menyempit. Itu yang Yesus mau tekankan, bahwa di peristiwa akhir zaman sebenarnya masalah paling penting adalah bagaimana kita menjadi murni, bagaimana kita menjadi hamba yang setia dan bijaksana, dan menjadi seperti gadis yang bijaksana ini, memiliki firman Tuhan, memiliki Roh Kudus, dan memiliki koneksi yang secara teratur, secara continuous bersama dengan Tuhan, dan hidupnya berjalan bersama Yesus. Ya, ini adalah peringatan yang sangat penting, karena tanpa adanya kriteria ini, percuma kita berbakti setiap Sabat, percuma kita punya semua doktrin tentang Advent, kita tidak ada faedahnya kalau kita tidak mengenal Yesus secara langsung. Perumpamaan ketiga, perumpamaan yang sangat indah, perumpamaan tentang talenta. Kita tahu tentang perumpamaan ini, tapi kita sering lupa bahwa perumpamaan tentang talenta sangat berhubungan dengan peristiwa akhir zaman. Jadi dari perumpamaan ini digambarkan, lihat, bukan saja kita harus menjadi bijaksana seperti gadis yang bijaksana itu, 5 gadis bijaksana, tetapi kita juga harus menjadi hamba yang setia pada talenta yang Tuhan berikan. Dibilang hamba yang baik dan setia. Oke, mari kita jabarkan mari kita rekap ulang ya. Pertama, hamba yang setia dan bijaksana. Lalu dia semakin menyempit kriterianya, bukan saja setia dan bijaksana, dia harus menjadi hamba mereka harus menjadi murni seperti 5 anak yang bijaksana ini. Ya, semakin murni. Lalu enggak juga semakin murni seperti 5 anak yang bijaksana ini, 5 gadis yang bijaksana ini, dia harus seperti hamba yang baik dan faithful. Jadi dibilang tadi baik dan bijaksana pertama, lalu perumpamaan ketiga tadi dibilang setia dan bijaksana, maaf kata. Ya. Perumpamaan pertama setia dan bijaksana. Tetapi perumpamaan ketiga baik dan bijaksana. Jadi semakin menyempit. Karena tuannya ini bilang, kamu nih hamba yang baik. Sudah saya akui baik. Dan dia setia. Ya. Jadi kriteria semakin menyempit. Kamu nih baik, kenapa? Karena kamu memberikan talenta kamu kepada Tuhan. Kamu kembangkan talenta kamu, ya. Jadi dia bilang, kamu ini sangat setia
dari 5 talenta yang kamu punya menjadi berkembang 10. Ingat, itu Adam diciptakan Tuhan Yesus untuk menjadi apa? Untuk mencerminkan gambar Allah. Lalu dibilang be fruitful and multiply. Tuhan bilang pada Adam, kamu harus berbuah dan multiply. Apa bahasa Indonesia? Multiply, grow. Semakin bertambahlah, ya. Jadi ini adalah salah satu prinsip tentang talenta. Tuhan ciptakan manusia, Tuhan ciptakan Adam, Tuhan ciptakan kita semua supaya kita be fruitful, berbuah dan bertumbuh, berkembang, ya. Kita sebagai umat Tuhan tidak boleh puas dengan talenta yang kita miliki sekarang ini, dalam arti kita tidak boleh puas dengan tidak mengembangkan itu lebih jauh. Kita harus puas in terms of be content, kita bersyukur dengan apa yang kita punya. Itu kita harus puas dengan apa yang kita punya, artinya bersyukur dengan apa yang kita miliki. Tetapi in the same time kita harus mau kembangkan talenta kita. Kalau kita tidak bertumbuh dan tidak berbuah talenta kita, kita adalah hamba yang dibilang jahat. Hamba yang jahat dan malas. Siapakah hamba yang jahat dan malas ini? Kita baca di ayat 24 dan 25. Hamba yang jahat ini hamba yang komplain. Dia bilang, loh, talenta ini bukan milik saya. Tuhan, kenapa Tuhan ini jahat, ya? Ini bukan talenta saya, bukan milik saya, tapi Tuhan mau saya kembangkan. Ya, dibilang ini, Tuhan tidak menabur. Kenapa saya harus yang kerja keras, istilahnya, ya? Karena itu saya takut, dia bilang. Dia takut untuk kembangkannya, dan dia sembunyikan talenta ini. Saudara-saudari, kalau kita baca di bahasa aslinya, dia bilang dia takut, I was afraid, bukan karena dia takut tuannya ini, tetapi dia cuma bilang I was afraid. Jadi apapun yang kita called as afraid atau kita takut kembangkan dari talenta kita sebenarnya termasuk hamba yang jahat. Jadi ini adalah cerita tentang atau perumpamaan mengenai hamba yang tidak mau mengembangkan talentanya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan hamba yang takut mengembangkannya. Entah kenapa dia takut, ya. Apapun perasaan takut kita untuk mengembangkan talenta kita termasuk hamba yang jahat dan malas. Saudara-saudari, kalau ada perasaan malas mengembangkan talenta, hati-hati, kita menjadi kriteria sebagai hamba yang akan dibuang, hamba yang akan masuk ke neraka, ya. Saya akan ceritakan tentang orang Advent sendiri. Maaf kata, orang Advent itu adalah umat yang sangat diberkati dan umat yang memiliki banyak talenta. Tetapi umumnya saya sering melihat orang Advent, umat Advent puas dengan talenta yang kita miliki. Contohnya di bidang musik, saya memiliki talenta di musik, ya, dan saya memiliki banyak teman-teman saya sangat bertalenta. Lalu dia bilang, sudah seadanya lah. Yang penting main buat gereja. Yang penting orang bilang amin, ya. Jadi dia tidak mau mengembangkan lebih. Saudara-saudari, dari konteks pemusik ini salah. Dan ini juga tidak hanya di bagian musik, di talenta-talenta lain juga. Apapun talenta kita harus kembangkan. Kita tidak boleh puas dengan hanya orang bilang, "Oh, kamu itu bagus. Kamu bertalenta. Amin, puji Tuhan." Lalu, sudah dipuji, puas apa adanya kita punya. Kita nggak bertumbuh. Itu salah. Karena Tuhan memberikan dengan maksud tertentu. Kalau Tuhan tidak berikan, berarti Tuhan
punya rencana, kenapa orang itu tidak diberikan. Tapi kalau Tuhan percayakan talenta A, Tuhan memiliki rencana kenapa talenta A ini diberikan. Kalau Tuhan berikan talenta bermain musik, Tuhan punya rencana. Ini harus dikembangkan untuk nama Tuhan. Kalau tidak dikembangkan, kamu adalah hamba yang jahat dan malas. Dibilangnya, ini adalah kriteria untuk masuk surga, saudara-saudari. Jangan salah, talenta, semua manusia punya talenta. At least, kita punya talenta yang disebut waktu. Di buku Christ Object Lesson, apa bahasa Indonesia? Perumpamaan Yesus, kalau nggak salah ya. Dibilang, ya di buku Christ Object Lesson, Ellen G. White menulis, semua manusia memiliki at least satu talenta, yaitu adalah waktu. Apa yang kita lakukan di waktu kita. Kita semua memiliki 24 jam. Ada orang yang sukses, ada orang tidak sukses. Yang membedakan adalah bagaimana kita memakai waktu kita. Dunia akan diakhiri sesegera mungkin. Yesus akan datang. Waktu yang tersisa sudah sangat sedikit. Kalau kita tidak pakai talenta kita untuk nama Tuhan, kita menjadi orang yang menjadi hamba yang jahat ini, ya. Kita tidak memenuhi kriteria masuk surga. Dan perumpamaan keempat, mungkin bisa ditebak, mungkin ada yang bisa buka mic-nya. Ini domba atau kambing? Ya, perumpamaan keempat adalah perumpamaan tentang domba dan kambing. Ini kesimpulan dari khotbah Yesus di Matius 24, peristiwa tentang akhir zaman ya. Mungkin ada yang bisa tebak, ini domba atau kambing? Bingung ya? Susah ditebak. Kalau Anda menjawab ini domba, berarti Anda sangat salah. Ini adalah kambing, ya. Ini kambing mirip domba, dan gambar ini bisa menipu banyak orang, termasuk banyak gembala sebenarnya tertipu. Mereka bingung, ini domba atau kambing? Kalau dari segi sini ya, dari slide sini. Perumpamaan terakhir ini sangat penting, saudara-saudari. Perumpamaan tentang domba dan kambing. Dibilang, anak manusia datang dengan kemuliaannya, dan dia datang, lalu apa? Dia datang sebenarnya untuk memisahkan. Alright, ini domba dan ini kambing. Bahasa aslinya dibilang, menurut King James Version, dan saya cek di bahasa Greek-nya juga, sheep and goats. Goats itu plural. Nggak satu. Jadi, domba sedikit di antara kambing. Jadi, kambing itu lebih banyak. Jadi, artinya apa? Perumpamaan terakhir ini menceritakan tentang menyempitnya kriteria untuk masuk surga. Kenapa? Karena domba ini lebih dikit daripada kambing, ya. Dan kalau kita bandingkan domba dan kambing ini punya banyak kesamaan. Satu, kambing dan domba ini sama-sama di bait suci. Mereka sama-sama dipakai untuk korban bakaran, ya. Maaf, korban. Untuk menyembelih korban sama-sama dipakai domba dan kambing. Domba dan kambing ini dipakai high priest, imam besar. Ya. Lalu apa? Kesamaan lainnya. Domba dan kambing ini sama-sama vegetarian. Ya. Mereka sama-sama ya, hidup sehat mungkin, makan vegetarian. Tetapi apa? Tuhan datang mau memisahkan. Ini sebenarnya harus domba. Domba ini yang saya selamatkan. Jadi domba di sini, di sebelah kanan. Kambing di sebelah kiri. Jadi sama-sama dipakai untuk pelayanan Tuhan, tetapi ada yang lebih murni dari perumpamaan ini, yaitu adalah domba. Harus menjadi domba, yaitu adalah orang-orang yang apa? Menurut ayat berikutnya, orang-orang yang membantu orang lain. Ditulis di ayat 34-36. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian.
Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di penjara, kamu mengunjungi aku. Saudara-saudari, kriteria terakhir untuk masuk surga adalah menjadi seperti domba di perumpamaan ini, di perumpamaan ini, yaitu adalah orang yang mau membantu orang lain. Oke, kita recap. Pertama, hamba yang apa? Setia dan bijaksana. Hamba yang setia dan bijaksana itu membagikan firman Tuhan pada waktunya, memberikan makan pada waktunya. Ingat, kita di sekeliling kita banyak orang yang lapar sebenarnya, peluang besar kita memberikan makanan. Pekabaran Yesus. Ya, ini adalah kriteria pertama. Lalu kriteria kedua, dia harus menjadi murni untuk masuk surga seperti gadis yang bijaksana ini. Dia harus memiliki terang, yaitu adalah pelita dan Roh Kudus, dan memiliki koneksi yang sangat kuat dengan Yesus. Dia berjalan dengan Yesus setiap saat. Itu adalah kriteria yang sangat penting. Dan tidak cuma dia berjalan dengan Yesus, dia harus mau mengembangkan talentanya. Dan tes terakhir adalah bagaimana dia membantu orang lain. Memberikan makanan pada orang yang memberikan makanan pada orang yang kelaparan. Maksud saya, ya. Orang yang bisa empathize orang lain. Dia tidak cuma ngomong, oh, kamu ini susah ya. Saya doakan ya, semoga suatu hari kelak aman, bisa dapat makanan. Tidak. Dia membantu apa yang dia bisa berikan. Saya tidak bilang bahwa kita harus berikan apapun yang kita miliki sampai kita tidak memiliki enough untuk kita. Tidak. Ya, karena Tuhan Yesus bilang, kita harus mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri kita. Jadi levelnya sama. Kita harus peduli orang lain seperti kita peduli kita juga. Jadi kita harus ingat di masa COVID ini adalah peluang besar. Mungkin kita tidak bisa membantu orang dengan datang mengunjungi sekarang ini karena banyak orang bisa sakit, tapi kita bisa memberikan kunjungan yang berbeda. Mungkin kita bisa telepon, kita punya Zoom, bukan Zoom, mungkin WA ya. Kita bisa bicara langsung. Kalau kita mungkin punya teman kita yang sakit COVID, kita bisa kunjungi melalui telepon. Kita bisa kirim mungkin apa yang kita bisa kirimkan, makanan dan lain-lain. Saudara-saudari, banyak sekali cara yang kita bisa pakai untuk membantu orang di sekeliling kita, walaupun itu COVID. Mungkin kita bisa kirim lagu-lagu kita, musik-musik kita, kalau kita memiliki talenta di musik. Kita kuatkan orang-orang di sekeliling kita melalui musik, melalui makanan. Saya mau ceritakan satu teman saya. Teman saya ini pintar masak, ya, tetapi dia tuh fired, bahasa Indonesia, dipecat dari sekolah lain, ya, karena ada masalah. Lalu dia komplain, dia cerita pada saya, Herbert, gua nggak punya apa-apa, saya tidak punya talenta apa-apa, dan susah cari kerjaan di zaman sekarang, dia bilang. Lalu saya tanya, kamu suka apa? Well, saya suka masak, tapi apa hubungannya? Terus saya tanya, kamu pinter nggak masak? Kamu rasa kamu punya bakat nggak untuk memasak? Iya, saya punya bakat untuk memasak, tapi percuma. Untuk China kan banyak restoran ya. Bagaimana saya bisa hidup dengan menjual makanan? Lalu saya bilang, sebenarnya bisa. Kamu gini aja, gimana kalau kamu masak atau buat kue, lalu kamu kasih aja ke teman-teman kamu yang kamu kasih kepada sekolah yang memecat kamu, ya, itu kan bos-bos kamu itu mungkin punya masalah atau apa, mungkin mereka stres, mereka pecat kamu kasih aja makanan, lalu dibilang, oh kamu aneh, gue lagi sebel sama bos gue yang pecat gue, kok gue harus kasih makanan? Saya bilang coba aja, kamu kasih lah ke orang-orang di sekolah kamu, bos-bos kamu, lalu kamu kasih teman-teman kamu yang kekurangan, kamu kasih aja makanan itu, nggak apa-apa, pasti ada berkatnya. Dia nggak percaya Tuhan sebenarnya, tapi saya bilang, percayalah, semakin banyak memberi, semakin banyak berkat. Dan sebenarnya saudara-saudari, bukan saja umat Tuhan yang memiliki Alkitab
percaya ide ini, tetapi bukan umat Tuhan, orang yang di luar kebenaran Tuhan, mereka juga percaya. Semakin banyak memberi, semakin banyak berkat. Lalu dia bilang, oke lah, saya akan memberikan kue saya akan ikuti saran kamu, walaupun itu susah, saya akan memberikan kue-kue ini ya. Lalu dia masak. Oh ya, by the way, saya bilang saya akan doakan kamu. Walaupun kamu percaya Tuhan atau tidak, saya yakin hanya dengan anugerah Tuhan kamu bisa mendapat pekerjaan kamu dan kamu mendapatkan kedamaian di dalam hati kamu. Saya akan doakan. Lalu dibilang, oke, terima kasih. Walaupun saya tidak percaya Tuhan, tapi saya terima kasih karena kamu doakan saya. Lalu dia bagikan. Oke, dia masak kue, buat kue, dia bagikan. Dia kasih ke bosnya yang memecat dia bagikan ke siapapun yang dia bisa kasih. Lalu apa yang terjadi? Dia nggak dapat pekerjaan yang sebelumnya dia punya, tapi dia mendapat order dari orang tua murid yang dia bagikan. Orang tua dari salah satu murid telepon dia, oh saya suka kue kamu, saya pesen dong. Lalu dia pesan, orderannya sedikit, tapi dia berikan. Ya, dia masak, dia kasih, dia jual kepada orang tua ini. Lalu orang tua ini suka, dia ceritakan pada orang lain. Oh, coba kamu buat kue ini enak loh. Lalu dari mulut ke mulut, dia multiplied. Dia jadi banyak orderan. Lalu akhirnya apa? Dia harus mencari teman untuk membantu dia. Jadi dia buat tiga teman, bukan buat apa maksud saya? Dia panggil 3 teman untuk membantu dia. Lalu nggak juga cuma 3, akhirnya jadi 5. Akhirnya jadi 11 teman membantu dia. Akhirnya jadi kayak company, dan dia bisa earn money, dia mendapatkan nafkah sangat banyak dari hanya menjual kue yang kecil ini. Ya, saya tidak ingat dapat berapa dia, tapi dia bilang saya sudah sangat bersyukur, saya punya banyak penghasilan. Lalu dia kasih kuenya dia ke saya, by the way ya, sebagai gift. Dia bilang terima kasih banyak. Untuk memotong cerita ini, sebenarnya maksud saya adalah begini, saudara-saudari, kita semua memiliki talenta. Dan kita harus ingat, talenta ini bukan saja untuk kita. Talenta ini untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga kita bisa berbuah atau berkembang, dan kita bagikan pada orang-orang di sekeliling kita. Orang yang kelaparan, orang yang sakit, kita kunjungi, kita membantu. Ini kriteria yang sangat penting. Bagaimanapun juga, kalau kita tidak memiliki kriteria untuk menolong orang lain, percuma kita menjadi seperti goat, seperti kambing ini. Kita berada di dalam Ka'bah Yesus, kita melayani Tuhan, tapi kita berada di sebelah kiri. Yesus bilang, saya tidak mengenal kamu. Enyahlah kamu, kambing-kambing. Ya, melayani Tuhan, hidup sehat, vegetarian, dan lain-lain, tapi tidak mau memberikan kasih kepada orang lain. Saudara-saudari, saya mau membagikan satu short slides. Ini slide dari Wuhan. Case di Wuhan, waktu pertama kali munculnya COVID di Wuhan. Sorry. Maaf, tadi kok hilang ya. Ini video yang sangat interesting. Bagaimana orang bisa mengasihi sesama? Oke. 你们这是去哪里呀？回家。我家有多远呢？我们的金山局在建水西路。我有车，我把你们送过去好不好？要不然你们这样推到。小林说，这是他在封城后遇到的最动人的一幕。70多岁的爷爷推着轮椅上的奶奶走在从医院回家的路上，按照他们的速度，他们需要走3个多小时。小林遇到他们的时候，他们已经走了1个小时。他一开始他说，没事，可以走回去的。然后
可能我一开始说的是普通话，会有一点距离感。后来我就跟他们说武汉话，然后这一下距离就拉近了。他们从中医院出来。对。中医院是定点收治医院吗？我不太清楚，可能是吧。不管是不是，万一他们要是怎么办？你的确是心疼他们，这不假。首先，他们在车上的时候，我是打开窗户通风，然后他们在下车以后，我也是做了就是酒精消毒。还有就是，其实我每次车上带的人，陌生人，我们一定不会是面对面的去讲话。再一个，大家其实都戴了口罩，就是所有的这些措施，我是觉得是可以预防的。Ya, saudara-saudari, ini video singkat yang menarik. Jadi kalau saya terjemahkan, ada satu anak muda ini melihat orang tua, kakek-kakek dan nenek-nenek jalan keluar dari rumah sakit, ya, dari rumah sakit. Dan ini di masa pertama kalinya ada COVID, ya, pas mereka lagi lockdown. Itu sebenarnya sangat menakutkan. Saya saja jauh dari Wuhan, saya takut ketemu orang lain. Ya, sebenarnya dari tension, dari musibah atau masalah sebenarnya kelihatan siapa karakter kita. Ternyata saya ini orang yang cukup egois. Saya cuma mau menyelamatkan saya, ya. Saya takut ketemu orang sebenarnya. Anyway, go back ke cerita tadi. Anak muda ini melihat kakek-kakek dan nenek-nenek jalan sendiri dari rumah sakit. Lalu apa yang terjadi? Anak muda ini stop, dibantu orang kakek-kakek dan nenek-nenek ini naik. Kakek-kakek dan nenek-nenek tadi nggak mau naik sebenarnya pertamanya, tapi akhirnya terima tawaran ini. Dan sebenarnya kenapa dia mau dibantu? Satu, jarak itu sangat jauh. Dari rumah sakit balik ke rumah tempat tinggalnya itu 3 jam menurut cerita itu, ya. Jadi kakek-kakek dan nenek-nenek itu harus jalan selama 3 jam. Jadi mau nggak mau anak muda ini, anak muda ini pertamanya rasa iba, tolong. Dan ternyata nggak cuma menolong kakek-kakek dan nenek-nenek ini, jaraknya ini sangat jauh. Ya, maaf ya, mungkin bahasa Indonesia saya agak salah. Ya, saudara-saudari mengerti maksud saya kan. Jadi anyway, ya, kakek-kakek dan nenek-nenek ini harus menempuh jarak yang jauh. Tetapi dengan pertolongan anak muda ini, dia bisa sampai dengan cepat. Lalu di interview anak muda ini, kok kamu berani membantu orang yang mencurigakan? Kalau kamu kena COVID gimana istilahnya, ya? Lalu dia bilang, satu, saya juga menjaga diri saya. Pertama, orang itu datang, buka jendela, dia bersihin semua dengan alkohol, ya, nggak cuma tempatnya dia, tapi udaranya disemprot dan lain-lain, ya. Dan kita tidak berbicara, dijaga jarak, semua pakai masker. Lalu setelah dia keluar pun itu dibersihin tempatnya, ya. Dia bilang, saya mau nggak mau harus membantu karena mereka ini memerlukan. Ya, kalau dia merasa dia perlu selamat, tetapi dia juga tahu orang lain itu perlu selamat, dan dia share berkatnya, nggak cuma kepada dia sendiri, tetapi kepada orang lain. Saudara-saudari, kriteria yang terakhir ini sangat dipentingkan, terlebih untuk mengetes apakah kita ini layak masuk ke dalam kerajaan surga atau tidak. Setia membagikan firman Tuhan, setia memiliki Roh Kudus dan koneksi terhadap Yesus, lalu setia mengembangkan talenta kita, dan setia membantu orang lain yang memerlukan. Tapi juga tidak boleh sembrono. Kita harus ingat tubuh kita adalah Ka'bah Allah, seperti yang tadi kita bahas di sekolah Sabat. Kita harus tahu bagaimana kita menjaga diri kita walaupun kita menolong orang lain. Ya, saudara-saudari, ingat cerita Daud dan Goliat setelah mereka berperang. Daud menang,
Di Alkitab ditulis kemenangan Daud adalah kemenangan seluruh bangsa Israel. Bangsa Israel tidak berperang, mereka takut dan mereka sebenarnya kalah terhadap Goliat kalau mereka berperang. Hanya Daud yang bisa menang, dan setelah Daud menang, kemenangan Daud adalah kemenangan seluruh bangsa Israel. Demikian juga kemenangan Yesus melawan setan adalah kemenangan kita semua sebagai umat Tuhan. Jadi kita sudah menang. Kita sudah diselamatkan sebenarnya kalau kita percaya dengan iman. Tetapi kita harus juga ingat, kita berbuat baik, kita menyelamatkan diri kita, kita harus ingat bahwa kita sebenarnya sudah diselamatkan. Kita menyelamatkan diri kita bukan untuk menyelamatkan diri kita pribadi sebenarnya. Kita menyelamatkan diri kita karena kita mau menyelamatkan orang lain. Ya, kita menjaga tubuh kita sebagai Ka'bah Allah bukan karena kita mau keselamatan pada diri sendiri saja, tapi kita mau membantu orang lain. Karena kita sebenarnya sudah diselamatkan. Kita tidak perlu berjuang, bergumul untuk menyelamatkan diri kita. Kita sudah selamat, saudara-saudari. Kalau kita percaya dengan iman, kita ini sudah diselamatkan. Kemenangan Yesus adalah kemenangan kita. Kita menjaga tubuh kita sebagai Ka'bah Allah karena kita mau menyelamatkan orang lain. Kita mau membantu orang lain yang belum mengenal Tuhan. Kita bagikan kasih kita, kasih Kristus kepada orang di sekeliling kita. Ya, lalu ya, saya belum kasih ayat ini, tetapi kita tahu berikutnya siapa itu kambing-kambing yang diumpamakan. Itu adalah orang yang tidak mau membantu orang lain. Ya, ini di ayat berikutnya, ayat 37 sampai 39. Orang yang lapar, tetapi kita tidak mau memberikan makanan, ya inilah kambing-kambing ini. Ya. Lalu Yesus bilang, apapun yang kamu lakukan terhadap orang paling hina ini, kamu sudah melakukannya terhadap saya. Saya mau membagikan beberapa ayat lagi, atau beberapa cerita. Satu, Yeskiel 9 ayat 4. Di bahasa aslinya ditulis, go through the midst of the city, pergilah kepada tengah kota, kepada tengah-tengah Yerusalem. Kasih tanda pada dahi mereka, orang yang apa? Sigh and cry. Orang yang berkeluh kesah dan menangis akan dosa-dosa yang dilakukan orang-orang ini. Bahasa Indonesianya sangat kurang jelas, saya coret tadi karena itu bahasanya sebenarnya tidak ada di bahasa aslinya, tetapi di bahasa King James dan di bahasa Hebrew, bahasa Ibrani ditulis bahwa chapter atau pasal di Yeskiel 9 ayat 4 ini menceritakan tentang metrai di dahi umat-umat Tuhan. Orang yang dimeteraikan Tuhan adalah orang yang bisa berkeluh kesah. Saya nggak tahu bahasa Indonesia yang lebih tepat, berkeluh kesah ya kalau nggak salah, dan menangis akan dosa-dosa orang-orang jahat ini. Ingat cerita tentang Daniel. Daniel berdoa, dia bilang, dosa kami Tuhan. Ya, Daniel tidak berdosa di saat itu, di saat di mana dia berdoa di Daniel chapter 9. Tetapi Daniel merasa dosa bangsa Israel adalah dosa dia. Dia menangis, dia berkeluh kesah, dia berdoa untuk umat-umat jahat di bangsa Israel. Dosa umat Tuhan doa bangsa Israel, dosa bangsa Israel adalah dosanya dia sendiri. Daniel merasakan dosa mereka adalah dosa dia. Tuhan berbicara pada Yeskiel 9 ayat 4. Pentingnya kita berdoa bagi seluruh orang di sekitar kita. Berdoa pada orang-orang jahat di bangsa kita. Karena tanpa mendoakan orang lain, kita adalah umat yang tidak akan dimeteraikan. Umat Tuhan yang sisa adalah umat yang bisa merasakan dosa orang lain itu terhadap diri kita.
kita mau membantu, at least kita harus selalu ingat, kita harus doakan orang yang jahat sekalipun. Inilah kriteria untuk masuk ke dalam surga dari cerita 4 perumpamaan ini. Untuk menutup, saya mau membagikan cerita nyata dari salah satu aktor ternama, namanya Charles Laughton. By the way, judul saya adalah aktor, dan saya dapat judul ini dari cerita terakhir ini yang akan saya berikan. Charles Laughton adalah aktor yang sangat terkenal di Inggris. Dia mendapat banyak award, apa bahasa Indonesia award, piagam ya, piagam sebagai aktor terhebat. Salah satu film yang terkenal adalah Hunchback of the Notre Dame. Cerita yang sangat terkenal di Amerika dan di Inggris ya, Hunchback of the Notre Dame. Dan Charles Laughton suatu hari memiliki mendapatkan pesta akhir tahun, di mana dia dan teman-temannya berkumpul mengadakan potluck, makan-makan, pesta akhir tahun, tukar kado, dan bercerita-cerita, membagikan kisah-kisah atau show, music concert. Ya, pokoknya sebagai gathering ya. Charles Laughton pergi ke gathering ini dan dia mendapat giliran untuk membagikan sesuatu. Apa yang Charles Laughton bagikan? Dia membagikan Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Lalu dia berpuisi dengan indahnya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan ya, sajak-sajak yang sangat indah, dia membuat Mazmur 23, Mazmur Daud ini sangat indah. Sampai akhirnya di ayat terakhir itu orang sangat tergugah. Wow, hebat sekali Charles. Amazing. Kamu adalah aktor yang hebat. Kamu adalah orator. Ya, orator bahasa Indonesia apa ya? Orator. Yang bisa memberikan drama ya. Orang yang memberikan pidato ya. Seperti itulah. Orator. Kamu adalah orator atau aktor yang sangat hebat. Luar biasa. Tidak pernah kita mendengar Mazmur Daud di-share, dibagikan seindah kamu bagikan. Oh, luar biasa. Amazing. Lalu, acara berjalan, ada satu nenek-nenek yang saat itu sedang tertidur karena dia sudah tua. Nenek-nenek ini sudah sekitar umur 90 tahun. Dibangunin, nenek, ayo sekarang giliran kamu. Kamu orang terakhir. Kamu bisa nggak bagikan sesuatu tentang apapun yang kamu mau bagikan lah di tahun ini ya. Tolonglah nenek, bagikan sesuatu. Mungkin mau menyanyi atau cerita, bolehlah. Nenek-nenek ini karena tidak tahu apa yang terjadi, dia kutip Mazmur 23 juga. Itu Mazmur yang sama yang Charles Laughton bagikan. Nenek-nenek ini bilang, oke, saya mau menceritakan Mazmur 23. Dia ceritakan tentang, dia bacakan Mazmur Daud dari ayat 1 sampai ayat terakhir di Mazmur 23. Dan di akhir dari ayat itu, tidak ada yang tepuk tangan, tetapi banyak sekali yang menangis. Reaksi yang berbeda. Lalu banyak wartawan yang hadir, interview Charles Laughton. Charles Laughton. Acara ini sangat menarik. Kita tidak pernah menyaksikan acara seperti ini, karena kalian berdua, kamu dan nenek-nenek ini, menceritakan cerita yang sama, tetapi kenapa result-nya itu berbeda? Kenapa akhirnya reaksi orang-orang berbeda? Lalu inilah apa yang Charles Laughton bilang. I know the psalm, she knows the shepherd.
saya kenal, saya tahu Mazmur ini. Tetapi nenek-nenek ini tahu siapa gembalanya. Inilah yang sangat berbeda. Saya bisa membagikan Mazmur yang sangat indah, tetapi saya tidak kenal siapa gembalanya itu. Nenek-nenek itu tidak tahu teknik-teknik lain, tetapi dia kenal siapa gembalanya. Dia kenal juru selamatnya. Makanya reaksinya berbeda. Saudara-saudari, di cerita ini, sebagai kesimpulan yang saya mau bagikan, aktor, seringkali kita umat Advent, umat Kristen, sebagai aktor, kita bilang kita umat Tuhan. Ya, menantikan kedatangan Tuhan, umat Advent. Tetapi kita sebenarnya umat yang palsu. Satu, kita bukan hamba yang bijaksana dan setia seperti perumpamaan pertama. Kita tidak mau membagikan makanan firman Tuhan di waktu yang tepat. Ya, kadang-kadang kita bukan kadang-kadang, seringkali kita harus bijaksana, tahu apa yang kita mau bagikan, pelan-pelan, bertahap. Bayi harus berkembang. Tapi kita langsung bilang, kamu nih kalau tidak percaya tidak akan diselamatkan. Jadi dia bagikan makanan Tuhan tidak secara bijaksana. Ya, jadi satu, kita harus menjadi hamba yang bijaksana. Umat Tuhan ini. Lalu perumpamaan berikut juga adalah hamba yang memiliki Roh Kudus, memiliki koneksi yang kuat bersama dengan Yesus selalu. Perumpamaan kedua. Tetapi tidak cukup itu semua, kita harus kembangkan talenta kita. Sekecil apapun, bahkan senyum pun, itu adalah talenta, saudara-saudari. Umat Tuhan di Indonesia, umat Advent, pintar sekali senyum. Saya di China dibilang orang yang paling banyak senyumnya. Padahal kalau di Indonesia senyum saya ini paling asem. Ya. Saya nggak bisa bersosial. Mereka belum tahu siapa orang Indonesia yang pintar bersosial. Ya. Jadi kemampuan berbicara, kemampuan senyum, talenta sekecil apapun itu punya peranannya di dalam pelayanan Tuhan. Lalu keempat, tidak cukup mengembangkan talenta, dia juga harus membantu orang yang dia bisa bantu sebisa mungkin. Dan itulah artinya mengenal siapa Yesus sebagai gembala kita. Sorry, tadi ada cerita yang saya mau ceritakan, tetapi saya cut. Ya, saya berikan ayat terakhir saja. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Banyak sekali orang berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara-saudari, ini adalah orang paling malang. Orang yang merasa dia mendapat Tuhan, tapi dia sebenarnya adalah aktor. Dia berpura-pura. Dia kelihatannya bisa. Atau kelihatannya sebagai umat Tuhan, tetapi dia tidak melakukan kehendak Tuhan. Teman saya orang bule, orang hitam. Orang hitam ini biasanya kelihatannya pinter main basketball ya. Dibilang setiap kali dia masuk lapangan atau lewat lapangan, orang panggil, kamu main basket dong sama-sama sama saya. Lalu dibilang, saya selalu malu kalau diajak main basket, karena saya kelihatannya seperti Michael Jordan, tapi saya sebenarnya nggak bisa main basket. Ya, jadi dia Black American, jadi dipikir kelihatannya bisa main basket ini, gayanya kayak pemain basket, tapi dia tidak bisa main basket sama sekali. Dan banyak sekali kita umat Tuhan seperti teman saya ini, kelihatannya bisa, ya, kelihatannya kita sebagai umat Tuhan, kelihatannya, tetapi kita sebenarnya bukan umat Tuhan. Kelihatannya seperti pemain basketball, tapi nggak bisa main basketball.
main bola basket ya. Aktor. Apakah kita beraktor, berakting di gereja? Apakah kita kenal Tuhan? COVID, masa yang susah, tapi ini adalah tes siapa kita sebenarnya. Kalau doa kita hanya sebagai, maafkan. Kalau doa kita berisi tentang diri kita sendiri, Tuhan selamatkan saya dari COVID, selamatkan keluarga saya, doanya cuma saya dan keluarga saya, kita bukan hamba Tuhan yang sejati. Karena hamba Tuhan yang sejati bukan saja cuma kita diselamatkan, tetapi kita selamatkan yang lain. Kita doakan orang lain, kita bantu orang di sekitar kita, kita kembangkan talenta kita, kita murni juga dalam Roh Kudus dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam firman Tuhan dan hubungan kita terhadap Tuhan. Ini adalah kesimpulan khotbah Yesus di Matius 24. Ya. Saudara-saudari, mari kita emphasize kepada kesimpulan terakhir Yesus ini di 4 perumpamaan terakhir ini. Jangan fokus terlalu banyak terhadap coronavirus, jangan terlalu fokus banyak terhadap bencana alam di sekeliling kita, atau Sandelo. Oke, Sandelo akan terjadi. Yes, itu akan terjadi secara cepat, hukum hari Minggu akan terjadi dengan cepat, tetapi emphasize atau penekanan yang Yesus berikan bukan di masa yang susah itu, tetapi di bagaimana kita memiliki atau menghidupkan 4 perumpamaan terakhir ini. Bagikan firman Tuhan, koneksi terhadap Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kembangkan talenta kita, membantu orang di sekeliling kita. Dan Tuhan bilang, marilah hambaku yang setia, datanglah kepada kerajaan surga. Datanglah ke rumahmu, yaitu di surga. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati jemaat Mount Moriah, dan mungkin ada tamu-tamu yang hadir. Siapapun yang mendengar firman Tuhan ini, biarlah hanya Tuhan yang berbicara terhadap diri kita. Biarlah Tuhan the only hope, satu-satunya harapan kita. Kita hidup sebagai umat Tuhan dan melakukan apapun yang Tuhan kehendaki. Tuhan memberkati jemaat Mount Moriah, safe from any harm. Selamat dari semua masalah yang ada di Indonesia, terlebih dalam masalah COVID sekarang ini, dan mungkin masalah ekonomi yang terjadi, Tuhan akan sediakan. Tuhan tidak akan meninggalkan umatnya. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Bapak